China berambisi menguasai ekonomi dunia lewat program Jalur Sutra Baru atau One Belt One Road. Pada 14 hingga 15 Mei tahun lalu di Beijing, mereka mengumpulkan 29 kepala negara dalam forum pertemuan The Belt and Road Forum for International Cooperation (BRF). Selain Jokowi, beberapa sekutu dan mitra China menghadiri forum tersebut, diantaranya Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, dan Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev. Ada juga beberapa pimpinan negara Eropa yang hadir, termasuk Perdana Menteri Spanyol, Italia, Yunani, dan Hungaria. Dalam forum ini, Presiden China Xi Jinping menjanjikan 124 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.649 triliun rupiah untuk mendukung program Jalur Sutra Baru. Dana tersebut siap digelontorkan mendukung Jalur Sutra Baru mulai dari membangun infrastruktur hingga konektivitas dengan negara-negara di sepanjang Jalur Sutra. Jalur Sutra Baru sesuai keinginan Cina bakal menghidupkan kembali jalur perdagangan di masa kuno yang menghubungkan Asia hingga Eropa dengan jalur darat yang membentang dari China daratan melalui Asia Tengah dan berakhir di beberapa titik di benua Eropa dan Afrika. Sementara jalur laut, Cina akan menghidupkan kembali perdagangan di laut seperti di masa dinasti-dinasti Cina melewati Asia Tenggara. Cina sendiri menjanjikan keuntungan dengan dibukanya Jalur Sutra Baru dengan menghubungkan kawasan industri di sepanjang jalur perdagangan baru itu. Yang terbaru, Cina sukses merealisasikan jalur kereta dari kota Yiwu, Provinsi Zhejiang ke London, Inggris dengan jarak 12.000 km. Perjalanan kereta ini sekaligus upaya Cina menghidupkan perdagangan dengan Eropa Barat dengan jalur sutra yang lebih modern. London merupakan kota ke-15 yang terhubung dengan jaringan kereta api barang yang dioperasikan oleh China Railway Corporation yang diklaim lebih murah daripada angkutan barang menggunakan udara dan kapal. Ya, menarik sekali membicarakan China di tengah hegemoninya dan bahkan mengalahkan Amerika Serikat sebagai polisi dunia dan beberapa negara yang lain begitu. Tapi kalau kita bicara soal investasi kan kita harus bicara mana yang paling menguntungkan untuk kita jalin kerjasama, ekonomi kerjasama internasional di negara-negara dari negara-negara tertentu begitu. Salah satunya adalah China. Saya ke Pak Makarim begitu. Anda melihatnya seperti apa polisi pemerintahan Jokowi JK saat ini? Kalau kata orang dalam bilang lebih mengutamakan China daripada investor yang lain, begitu. Di tengah terpaan-terpaan isu internal kita lah ya, begitu, isu komunisme, tenaga kerja asing yang membanjir, yang sebagian katanya ilegal dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, kalau saya melihat ya bahwa pemerintah sekarang ini kan berorientasinya memajukan bangsa dengan mengutamakan infrastructure development, ya, kemudian juga mencoba memperkuat ya jalur-jalur industri yang ada di sini. Ketiga, bagaimana mengurangi agar cost of logistik, biaya-biaya logistik itu bisa ringan. Karena kita ini di antara negara-negara di ASEAN ini biaya logistiknya yang tertinggi, ya. Karena negara kepulauan, lalu kemudian infrastrukturnya juga belum benar dan sebagainya, begitu ya. Nah, kalau kita melihat bagaimana pengalaman negara-negara lain, ya, kalau membuat proyek-proyek besar, ya, baik itu dilakukan oleh Brazil, ya, maupun negara-negara seperti Korea Selatan, ya, dia itu selalu atau senantiasa berusaha bekerja sama dengan negara-negara yang mempunyai potensial untuk membantu atau bekerja sama. Karena masalahnya kan bagaimana menjaga agar sifat kerjasama itu mutually beneficial, jadi saling menguntungkan. Jadi bukan menguntungkan pihak ya temannya dan merugikan kita, ya. Jadi saling menguntungkan. Jadi kita bagaimana agar supaya kerjasama yang ada itu saling menguntungkan, ya, dan setara lah, dan ya, setara. yang dikhawatirkan dan tidak setara, sehingga itu. Pihak satu bisa kemudian mengatur-ngatur pihak yang lainnya. Persis. Nah, ini ya saya rasa dengan kebijakan arah yang kayak begini, maka perlu dibuka channel seluas mungkin kepada semua negara-negara besar yang memiliki potensi untuk melaksanakan cita-cita kita itu. Ya, nah sekarang kalau kita lihat secara objektif ya. Mulai tahun yang lalu ya, maka Cina itu nomor 1 di bidang ekonominya dari segi purchasing power parity, ya, kemampuan dia membeli barang itu dia nomor 1, ya. Amerika Serikat nomor 2, ya. Kalau kita lihat dari analisa pengamat ekonomi internasional,
diperkirakan pada tahun 2030 dia yang nomor 1 dari GDP-nya. Ya, jadi menjadi anunya. Jadi kalau kita lihat siapa tadi Bu Eva juga menjelaskannya bahwa saham-saham yang banyak dimiliki oleh dijual oleh Amerika Serikat pada waktu situasi krisis, banyak yang beli itu adalah Cina. Korporasi Cina. Korporasi Cina. Jadi oleh karena itu, kalau misalnya saja ada hal-hal yang kurang berkenan dan kemudian seketika itu dalam waktu satu detik dia jual semua saham, hancur ekonomi Amerika. Bahkan Amerika pun bisa hancur ekonomi akibat Cina. Ya, dengan Cina itu. Okay. Jadi dengan demikian. Jadi dengan Cina yang sebegitu powerful begitu ya, bisakah terus kemudian negara-negara yang bekerja sama dengan Cina tetap akan setara? Yang dikhawatirkan banyak pihak kan seperti itu. Cina akan mendikte, seperti halnya sebetulnya Amerika Serikat juga mendikte banyak negara begitu. Ini kan hanya peralihan saja begitu. Bagaimana kita antisipasi hal itu? Kalau kita lihat kalau kita lihat sejak ribuan tahun yang lalu ada tulisan buku dari Thucydides kalau kita kuat, itu ada kecenderungan we can do whatever we want. Tapi faktanya sekuat itukah kita? Iya, negara lain itu harus menerima apa yang diharuskan untuk menerima. Tapi sekarang masalahnya hal itu bisa dikelola apabila ada mekanisme yang diatur berdasarkan rule. Jadi rule based mechanism. Nah, kalau ini bisa dibangun dengan kuat prosedur ini, maka karakter-karakter yang sifatnya nation state base itu akan melemah. Nah, jadi sekarang kan kalau kita perhatikan ada gejala-gejala unilateral itu menguat. Misalnya saja dia lihat ada ketidaksenangannya dengan Cina, maka besi, aluminium tarifnya ditingkat, bukan di ban. Ya sama aja sama dengan di ban tapi dengan bentuk tarif gitu. Dianukan itu. Jadi sudah ada hal-hal gitu. Demikian juga dicurigai ada sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan senjata kimia. Evidence belum tentu ada Itu tapi maka opini itu dibangun terus kemudian diserang Suriah itu dengan 100 rudal. Dalam waktu yang hancur. Nah, itu menunjukkan bahwa ada tindakan-tindakan yang tidak mengindahkan hukum internasional, tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan atau prinsip-prinsip universal, gitu. Nah, jadi, kalau ini kita tidak address, kalau kita tidak sama-sama mengatasi masalah itu, maka ini akan berkembang menjadi apa yang disebut negara yang diatur oleh dunia yang mengatur satu negara, diatur seperti apa yang terjadi pada waktu zaman Roma. Ada Pax Romana, dunia itu ditentukan apa maunya Roma. Demikian juga waktu British menjadi kuat. Apa yang terjadi baik di Latin Amerika di mana ditentukan maunya Inggris apa. Gitu ya. Dan dewasa ini yang sebetulnya yang ansih berhadapan-hadapan adalah China dan non-China, begitu kan? China dan non-China. China dengan sekutu-sekutunya dan non-China dengan sekutu-sekutunya, begitu. Sebetulnya pilihan-pilihan negara berkembang ini menjadi lebih sedikitkah, Pak Nasi? Atau sebetulnya kita masih punya pilihan yang sebegitu banyak, begitu? Tidak harus kemudian segala hal kita kerjasamakan dengan China karena memang faktanya sekarang China adalah the next US gitu misalnya. Ya, saya ingin mengoreksi sedikit tadi. Disiplin saya bukan komunikasi politik, tapi ilmu politik. Nah, saya ingin menegaskan tadi yang disampaikan oleh Pak Makarim soal kerjasama yang memang harus saling menguntungkan Tetapi yang terjadi saat ini, saya melihat Indonesia ini belum lepas dari mulut harimau, tapi sudah ditekan oleh buaya. Gitu. Mulut harimaunya siapa ini? Amerika? Lalu sekarang sudah direbut buayanya sekarang. Nah, itu nampak tadi itu sudah ada kedatangan tadi itu yang sudah dibahas dan tadi itu dibicarakan positifnya semua. Nah, tapi tadi itu Anda ingin melihatnya belum, dari sisi negatifnya apa ada itu? Kritiknya belum kan, kritiknya. Kemudian nanti sebentar lagi IMF datang yang biayanya besar itu Nah, ini kan kita lihat tadi itu sebagai sebuah negara yang ibaratnya tadi itu masih berada di mulut harimau tetapi kemudian sudah digigit oleh buaya. Nah, indikatornya itu sebenarnya simple dan saya
memiliki data yang cukup akurat lah yang dikeluhkan oleh teman-teman yang berada di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur, karena saya pernah berada di situ. Mereka mengeluhkan satu soal tenaga kerja tadi itu, karena yang jadi kenyataan adalah mereka tidak sekedar pekerja yang punya skill yang tinggi, tetapi juga pekerja di level bawah. Dan ada sebagian yang menurut masuk secara itu, ilegal begitu ya. Nanti mungkin bisa saya tidak mau bicara itu malah justru ya, karena bukan bidang saya. Tetapi yang saya ketahui tadi itu ada kriteria-kriteria tertentu yang memang sudah didesain sedemikian rupa sehingga misalnya kita mau bangun meja ini misalnya. Ada kacanya ini ditentukan harus mengandung harus mengandung garam misalnya gitu. Nah, sementara garam tersebut itu hanya berasal dari Cina itu, sehingga barang itu tidak mungkin berasal dari negara lain, tetapi murni dari Cina. Dan yang mendesain itu adalah? Iya, kan karena ada perjanjiannya kan. Maka tadi yang disebut oleh Pak Makarim tadi itu betul sekali bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Cina itu mestinya adalah kerjasama yang bersifat saling menguntungkan, tetapi yang terjadi saat ini kan belum demikian ya. Yang terjadi adalah tadi itu kita seolah-olah menjadi bangsa yang mau diperah ini. Ya, kita adalah bangsa yang tidak mendapatkan bagian yang signifikan. Kenapa demikian? Saya melihat ini juga soal mental ya. Jadi kenapa sampai tadi itu berada di mulut harimau kemudian digigit oleh buaya itu kan ini soal mental saja. Mental masyarakat postkolonial yang itu masih berada di mindset para pemimpinnya juga. Ini soal political will sebenarnya. Kalau kita berani misalnya, negara lain juga ada yang berani, tapi walaupun agak susah sedikit ya, tetapi mereka berani dan kemudian tidak bisa ditentukan secara semena-mena oleh negara lain, tidak bisa ditentukan oleh Amerika, tidak bisa ditentukan oleh Cina misalnya. Walaupun tadi itu agak susah dikit. Akhirnya susah hidup begitu kalau dia bisa bekerja sama antara itu dengan China ataupun dengan Amerika Serikat. Lebih sulit lagi apabila mereka dalam jangka panjang ini akan lebih sulit lagi apabila mereka tidak mau tadi itu mempertahankan diri tadi itu. Jadi mental postkolonialnya adalah mental yang merasa rendah, ya mental. Kalau dulu merasa rendah di hadapan bangsa-bangsa Eropa misalnya karena mereka dianggap sebagai ras unggul misalnya, dan itu memang sengaja didesain dari dia. Dan sekarang pun merasa rendah di sesama bangsa Asia begitu ya. Itu memprihatinkan kalau faktanya seperti itu. Nanti kita bicara lebih lanjut usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Saling Silang.